Baik, selamat datang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Ionic Framework ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara membuat CRUD dengan PHP MySQL untuk backend-nya, untuk front-nya menggunakan Ionic, menggunakan Angular. Nah, nanti ini bisa dilihat, bisa dicoba. Ini saya membuat pengendara dari project-nya. Ini misalnya di sini saya menggunakan Ionic versi 6.20 ya. Baik, kita langsung saja. Ini cara untuk menjalankan dari Ionic versi 6.20. Tinggal Ionic serve, lalu dijalankan. Nah, tunggu nanti akan tergenerate di browser ya, dengan port 8100 ya. Nah, nanti ada dua cara. Untuk cara pertama seperti ini. Nah, nanti ini sudah bisa dijalankan. Ini sudah ada template-nya pakai side menu ya. Nah, untuk selanjutnya bisa menggunakan Ionic serve min lab. Ya, jadi kalau yang menggunakan ini bisa ada tampilan seperti iPhone dan Android ya. Itu sudah ada nanti. Nah, ini portnya nanti 8200 ya untuk yang menggunakan lab ya. Nah, ini bisa dilihat tampilannya sudah muncul. Bisa dilihat di sini bisa ada tampilan berbeda. Kita menggunakan satu coding yang sama, tapi nanti tampilannya bisa berbeda. Ini salah satu kelebihan dari Ionic Framework ya. Oke, next kita langsung untuk pembuatan API ya untuk MySQL dan PHP-nya. Pertama kita buat dulu database-nya. Misalnya pakai belajar ya, belajar CRUD. Kita buat tabel mahasiswa, name, isi name-nya. Nah, ini 3 field saja ya. Name primary key, nama, varchar, terus alamat. Jadi ada name, nama, alamat ya. Oke, kita sudah buat tabelnya, dicoba dulu input data dummy-nya ya, data dummy dulu. Nah, dimasukkan, misalnya 2 data dulu aja ya. Nah, nanti setelah kita menginput data ini, kita buat PHP-nya ya, untuk backend-nya, untuk menampilkan data dari database itu. Nah, kita buat dulu folder API. Nah, kita arahkan dulu ke folder API-nya. Nah, dibuat dulu koneksinya ya, koneksi dari database-nya. Nah, kita gunakan header ini. Kita inisialisasi header-nya supaya nanti tidak terkena cross policy karena memang sekarang untuk yang PHP memang ada cross policy-nya karena lewat browser ya. Nah, untuk penjelasan cross policy nanti bisa searching coba di internet karena ini saya konteksnya langsung to the point aja. Jadi kita buat dulu koneksinya. Nanti setelah buat koneksinya kita buat aplikasi dari CRUD itu, operasi CRUD-nya dari PHP-nya. Kita masukkan dulu get, terus head, delete. Nah, terus setelah itu kita isi dulu header komplit mungkin. Nah, ini contohnya di internet ada, tinggal di copy saja sebenarnya. Ya, teman-teman bisa langsung ikuti atau bisa langsung cari di internet juga ada untuk headernya. Nanti kita nampilnya pakai JSON ya. Untuk penampilan data aplikasinya pakai JSON. Nah, terus setelah itu bisa masuk ke koneksinya. Nah, di koneksinya kita buat dulu dari MySQL-nya ya. Biasa di sini kita pakai MySQLi ya. Driver MySQLi. Ini saya buat pakai native PHP native karena concern kita bukan untuk di PHP-nya, tapi untuk nanti di Ionic-nya. Teman-teman boleh nanti kalau misal sudah ada coding backend, entah itu
pakai Laravel atau yang lain boleh. Cuma saya contohnya pakai yang natif dulu. Nah, kita cek koneksinya. Oh, masih ada error. Oke, oke sudah. Lalu kita buat tampilannya ya. Untuk menampilkan data pakai tampil.php, kita require dulu. Nah, kita declare dulu ya untuk variable datanya. Lalu kita buat query-nya. Nah, pakai biasa MySQL query, dolar koneksi, terus kita select bintang from mahasiswa. Oke. Nah, lalu kita while pakai object bisa fetch object. Nah, terus dolar query, tinggal kita masukkan data array yang sudah diinisiasi masuk ke dolar data. Nah, kita encode dolar datanya, lalu kita tampilkan kalau jika ada error ya dari segininya. Oke, kita cek coba tampil atau tidak. Oke, tampil ya data JSON-nya ya. Ada dua data yang tadi kita input buat dummy ya. Oke, selanjutnya coba kita tambahkan fungsi untuk tambah. Kita pakai tambah.php ya. Terus kita inisiasi dulu inputnya, validate content dulu, terus di inisiasi kalau bisa ada inputan, datanya kita di code ya. Karena data dari nanti ini ibaratnya post method dari Ionic-nya ya. Oke, terus kita inisialisasi dulu parameter-parameter field-nya. Tadi ada name, ada nama, lalu ada alamat. Lalu setelah kita masukkan, kita settingkan dari data 3 parameter ini, kita buat query-nya untuk menginputkan data ke database ya. Data yang 3 parameter ini. Insert itu mahasiswa, name, nama, sama alamat, values, name. Nah, nanti setelah kita input ini, nanti kita cek. Tapi mungkin untuk lebih mempercepat waktu, kita tidak perlu testing. Nanti saja testingnya ketika langsung dicoba di front end-nya ya, di Ionic-nya. Kita respon 01 ya, pesannya sukses misalnya. Statusnya sukses. Nah, kali ini gagal ya. Kita encode seperti biasa pesannya. Lalu setelah itu kita untuk get by ID ya, by primary key-nya atau name-nya. Kalau ini kita primary key-nya name. Biasa di-record dulu koneksinya, terus di inisialisasi datanya dalam bentuk array. Kita get method saja ya, menggunakan get method name berupa name. Lalu kita buat query-nya. Kita buat query-nya biasa ya, select bintang from mahasiswa where name sama dengan name-nya. Paham ya? Lalu kita cek jumlahnya 6 rows ya. Kalau sudah, kita coba dicek jumlahnya ada berapa. Kalau misal ada filenya ada satu kan by primary ya. Nah, kita fetch object ya. Kita limpahkan ke data ini. Lalu kita bungkus ke dolar data, di encode dolar datanya, terus dicek
nanti ada error atau tidak. Oke, kita sudah lihat ya. Terus kita coba yang ini metode hapus ya. Pakai get method juga. Kita inisialisasi kayak ditambah tadi ya. Inisialisasi dulu file inputnya. Lalu setelah kan ini kita by name ya. Nanti setelah itu kita bikin query-nya. Query delete ya. Delete from mahasiswa where name sama dengan name-nya. Oke, setelah itu dicek dulu jika tereksekusi. Kita akan respon 201 dengan pesan statusnya sukses ya. Lalu jika gagal, kita pesan respon code-nya 422, pesan statusnya gagal. Oke, seperti biasa. Oke, tinggal yang terakhir edit ya. Nah, di sini editnya kita pakai post method mirip seperti yang tambah ya. Biasa di ini itu inputnya file get content php input. Lalu kita inisialisasi file datanya, kita decode ya. Nah, kita buat query-nya ya nanti ya. Nah, kita get dulu parameternya. Parameternya ada nama, alamat, lalu yang terakhir ada name nanti. Nah, seperti biasa. Nanti bisa kopas dari yang tambah atau apa biar lebih cepat. Nah, lalu kita buat query-nya. Update ya, update mahasiswa set nama, dolar nama, alamat, dolar alamat, where name sama dengan name-nya, primary key-nya ya. Oke, kita buat seperti tadi. Jika query-nya berhasil dieksekusi, kita buat satu sukses. Jika gagal ya, kita ketikkan gagal. Nanti kita uji coba untuk post methodnya langsung di Ionic saja ya. Tidak perlu postman dulu ya. Oke, kita overview dari koneksi, terus tampil, itu sudah ada. Terus setelah ini ada tambah, ya. Nanti bisa di cross check teman-teman, bisa di pause ya, bisa dilihat satu-satu ya. File API dari PHP-nya ya. Lihat, ini lihat. Terus ini ada delete-nya ya. Terus yang ada edit-nya. Oke. Baik, kita mulai ya untuk codingnya di Ionic ya. Bisa dimulai. Nah, kita buat dulu service-nya. Oh, maaf. Pakai Ionic saja ya. Pakai Angular di sini perlu diinstal. Pakai Ionic saja. Dibuat service, generate service API-nya. Bisa dilihat codingannya tuh ya. Untuk komennya. Ionic ke service API. Kita no saja ini. Itu sudah ada IP service TypeScript ya. Itu sudah ada. Nah, di sini kita menuliskan coding front end-nya terhadap Ionic yang ada di PHP tadi. Nah, kita ini dulu. Kita import HTTP client-nya supaya nanti bisa mengambil data dari backend-nya ya, menggunakan network nanti ya. Nah, kita import dulu. Lalu
Kita inisialisasi HTTP-nya, nanti digunakan di service, bisa digunakan ya. Kita dikonstruk sudah, kita init public-nya. Nah, kita declare dulu API URL-nya ya, link API-nya. Kita return, karena di lokal, kita di localhost dulu, API, tadi kan kita pakai folder API. Lalu kita buat dulu get mahasiswa, untuk function awal ini untuk mengambil data mahasiswa ya, menampilkan data mahasiswa. Nah, masukkan get method, kadang ada parameter langsung saja this API URL. Nah, API-nya kita sudah terinisiasi dengan localhost API ya. Nah, kita pakai tampil.php. Oke, bisa dilihat. Lalu selanjutnya kita membuat modul mahasiswanya. Nah, kita generate menggunakan command ionic g page mahasiswa. Oke, sudah tergenerate ya. Untuk folder mahasiswa sudah ada. Nah, kita jalanin dulu ionic serve-nya supaya nanti bisa langsung dilihat di browser. Oke, sudah tergenerate. Ini sudah terlihat ya, sudah ada. Tinggal kita coba di folder mahasiswa. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di komponennya di sidebar-nya, karena kita pakai set menu. Bisa dilihat itu menu awal kita ganti mahasiswa ya. Ikonnya kita ganti person itu biar ada tampilan orang ya. Ini di ion icon ya, nanti ada di dokumentasinya. Lalu karena kita konsepnya di sini ada routing, kita buat dulu, karena tadi kita sudah generate, sudah otomatis terbuat routing mahasiswa, bisa dilihat. Tapi kita default routingnya kita langsung force ke modul mahasiswa ya. Diimport dulu mahasiswa garis miring mahasiswa.modul ya. Oke, kita input biar nanti kita ketika router defaultnya kita langsung masuk ke router mahasiswa. Jadi kita untuk root pertama ini hanya satu tabel dulu ya, tabel mahasiswa ya. Nah, kita cek mahasiswa ya. Oke, nah kita coding untuk halaman depannya dulu pakai HTML ya. Nah, mudahnya pakai yang web developer kalau menggunakan Ionic enak karena di sini sudah mungkin familiar ya, daripada XML kita lebih familiar menggunakan format HTML ya. Dan ini sudah disediakan oleh Ionic dengan tab Ion ya. Nah, kita ketik dulu, kita buat buttonnya supaya nanti mirip dengan ada menu set menunya ya. Kata mahasiswa, coba di refresh. Nah, itu sudah ada set menunya ya, mudah ya, tinggal kita isi kontennya. Kita buat full screen terus. Nah, lalu kita buat nanti modelnya list ya. Nah, di sini kalau nanti kita modelnya seperti ini nanti bisa di iPhone dan di Android karena ada kondensnya nanti ketika nanti di compile di iOS nanti template yang akan masuk template iOS-nya. Seperti tadi di kita serve lab ya. Oke, kita masukkan ke list dulu. Kita menggunakan nanti tampilannya kita menggunakan card nggak apa-apa. Atasnya kita buat dulu untuk persiapan ya. Kita buat tombol tambah mahasiswa dulu ya. Biar nanti tidak bolak-balik membuat di satu HTML ini. Meskipun routernya belum ada, kita bisa ketikkan dulu. Ya, meskipun nanti error kalau kita klik buttonnya ya. Karena belum ada di
routingnya. Nah, kita ketik colornya primary saja. Sukses tambah mahasiswa. Oke, kita buat listnya. Nah, nanti di sini kita buat list untuk menampilkan data dari JSON yang akan kita ambil menggunakan Ionic, dan kita teruskan menggunakan backend PHP-nya. Nah, ini sudah jadi ya untuk header dan list kontennya. Oke, selanjutnya kita buat dulu di TypeScript-nya, di mahasiswa page-nya ya. Nah, kita meskipun belum langsung dibutuhkan, kita import dulu alert sama loading controllernya. Lalu setelah itu kita inisialisasikan service yang tadi kita sudah buat ya, API service misalnya. Nah, direktorinya karena di luar kita min plus ya, di titik garis miring. Itu langsung back directory ya. Nah, kita di app modul kita import dulu juga. Angular atau oh ya sorry, ada TP tadi ya, masuk betul, masuk ke common. Networknya yang tadi kita masuk. Tadi saya lupa nulis networknya. Untuk network ini memang masih belum diimport ya. Kita npm dicoba ya, npm install aktif. Oh, tidak ada, bentar. Nanti saya import modul ini dulu ya, networknya, supaya nanti butuh bisa mengambil menggunakan internet. Saya ingat-ingat dulu bentar. Ionic. Oke, sepertinya ini. Oke ya, sudah hilang errornya ya. Karena kita tadi belum mengambil, terus baru di install networknya. Kita di provider, kita inisialisasi dulu networknya. Nah, kembali lagi ke STS ya, tidak error, sudah tidak error. Nah, kita di construct nanti menginisialisasikan juga. Ini hapus saja. Nah, kita init variable-variable yang nanti akan kita bawa ke halaman mahasiswa ya. Persiapan 3 parameter dulu aja. Sama mahasiswa. Mahasiswa. Sesuai kita ini array ya. Karena kita masuk ke dalam data nanti. Nah, kita di construct metodenya kita ini saja dulu API service-nya. Lalu nanti alert controllernya. Nah, nanti bisa biar ada notifikasi alert default dari Ionic ya, supaya lebih interaktif nanti aplikasinya. Loading controllernya. Oke, untuk construct sudah dibuat. Kita cek dulu ya. Oh, ini kita menampilkan cek fungsi halaman eventnya. Nah, misal event ini dicek jalan atau tidak ya. Oke. Oke, ternyata jalan. Kita di console log.
Oke, kita coba menggunakan function get mahasiswa, this AP service, get mahasiswa, di subscribe. Kita get dari AP service yang tadi sudah kita buat. Nah, terus kita coba cek dulu tentang konsol ketika sukses ya. Nah, ada. Terus cek kalau misalnya error, kita juga keluarkan log error ya. Nanti ketahuan errornya kenapa. Oke, kita buat alertnya. Ini buat alertnya sudah ada di dokumentasi Ionic Framework ya, nanti tinggal dari teman-teman mahasiswa bisa lihat ya. Nah, formatnya ada headernya, kita nulis notifikasi, terus nanti pesannya apa. Nah, pesannya bisa tulis misalnya gagal memuat data mahasiswa. Terus untuk buttonnya itu bisa ada button OK misalnya, itu untuk meng-close misalnya. Oke, bisa dilihat ya, masih belum tampil semuanya. Itu kita init ya, get mahasiswa, supaya nanti di awal langsung terpanggil fungsi get mahasiswanya. Nah, kita cek lagi. Kita ada beberapa event ya, di dokumentasi ada di Ionic Framework, teman-teman bisa lihat nanti. Nanti in view di feeder ya. Nanti ketika sudah selesai loading juga bisa dijalankan langsung, itu sudah terlihat ya. Ada di konsol ada JSON yang terambil. Oke, coba kita buat kontennya. Kita pakai card saja. Nanti kita looping ya, menggunakan card. Nah, kita buat dari kita for ya. Kalau Angular pakainya Ang4 ya. Nah, terus setelah itu kita buat setiap cardnya, kita isinya nanti misalnya nama ya, nanti ada nama di dalamnya. Untuk menampilkan seperti ini, seperti kalau di Laravel pakai blade ya, blade template. Di Angular juga mirip ya. Oke, kita masukkan ke dari primary-nya, pakai color primary. Nanti kita buat tombol editnya sekalian ya. Oke, parameternya juga name ya, kita ambil mahasiswa value name. Nanti sekalian ada tombol hapusnya ya. Cek coba. Ya, sudah tampil ya. Kita kopas saja tombol yang pakai teacher biar warna merah ya. Terus functionnya function klik saja. Dan nanti kita buat function delete mahasiswanya.
Nah, kita sudah ada 2 tombolnya. Oke, sudah muncul ya, 2 tombol ya. Oke, kita buat di servisnya dalam mahasiswa, mirip seperti yang get method di atas ya, cuma ada parameternya ya. Nanti parameternya 1, nim ya. Nah, BRL biasa nanti endpoint-nya menggunakan hapus.php. Nah, nanti ada parameter get-nya menggunakan nim ya. Oke, sudah ada. Nah, ketika itu kita buat juga di TypeScript yang ada di page mahasiswa ya. Kita lihat ada this alert controllernya, kita buat dulu. Nanti ada promnya. Nah, promnya itu ada infonya ya. Kita buat, jadi tidak sembarangan langsung menghapus ya. Ada pertanyaan, yakin akan menghapus data ini misalnya. Nanti buttonnya ada 2. Batal dan yakin misalnya nanti. Batal, nanti enternya ngapain. Ketika kita klik batal, misalnya ya kita klik ada konsol log dibatalkan. Nah, konsol log ini membantu kita untuk mengkoreksi apakah masuk ke event itu atau tidak ya. Lalu yang kedua ada tombol yakin ya. Misal jika ditekan, nanti akan meneruskan ke telet mahasiswa itu yang di servisnya. Kita masukkan, terus kita teruskan ke API service ya. Salah konsol log aja, kita berikan info kalau sukses dihapus, nanti kita masuk ke situ. Nah, lalu ketika setelah sukses dihapus, lalu kita refresh function get mahasiswa supaya untuk merefresh data yang ada di list mahasiswa yang ada di tampilan halaman mahasiswa tadi ya. Oke, setelah itu kita presentkan nanti dari alertnya. Ini kalau misalnya kita buat dulu ya errornya. Kalau misalnya ketika kita akses API-nya itu tidak ada internet atau mungkin ada kesalahan apa, nanti kita bisa feedback-kan menggunakan alert juga. Misalnya gagal membuat data mahasiswa. Terus kita ada button OK misalnya. Nah, terus kita tampilkan dulu dari presentnya ya. Kita juga jangan lupa tampilkan present yang ada di alert awal ya. Res present untuk menampilkan alert yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita coba. Nah, jadi ya, untuk hapus data dari front end-nya. Lalu kita coba untuk buat data tambahnya ya. Halaman tambah kita tinggal buat, karena pakai Ionic jadi cepat menggunakan generate page ya, mahasiswa tambah ini. Itu sudah ada di routing, sudah ada. Tidak perlu, salah tadi. Masukkan, otomatis sudah ada. Nah, nanti tampilannya seperti ini, masih awal, masih kosongan. Kita buat tampilan seperti yang halaman mahasiswa tampil ya. Nah, kita hapus semua dulu, kita masukkan ion header-nya.
Ya nanti keluar set menunya ya. Buat dulu. Ya teman-teman bisa langsung atau nanti pause nggak apa-apa untuk tampilan HTML-nya. Bisa tirukan saja. Nah, oke. Headernya sudah dibuat, tinggal kita buat kontennya ya. Kontennya dibuat. Nah, kita buat kondensnya dulu supaya nanti bisa kita tampilan iPhone-nya bisa tampil ketika nanti dikompil di iPhone. Oke. Lalu setelah itu kita nanti buat form untuk pengisian data mahasiswa. Oke, kita buat dulu data pengisian mahasiswanya ya. Dari name, terus kita masukkan input formnya, required ya, wajib ya. Oke, terus kita inisialisasikan modelnya. Nah nanti itu masih merah nanti karena kita belum buat inisialisasi name, nama, dan alamat ya. Oke, kita copy saja biar cepat. Is ion itemnya, nama, nah kita buat nama juga, alamat juga ya. Kita ketikkan dulu. Nah, kita di sini butuh active router ya, supaya nanti bisa merubah ya. Nah, kita buat sama tadi ya, ada alt controller, ada loading controller. Terus kita ini inisialisasi IP service-nya ya. Nah, kita juga butuh nanti untuk koneksi ke kapasitornya, karena kita menggunakan koneksi kapasitor pengganti Cordova ya. Kita install dulu kapasitornya. Kita install kapasitornya. Sudah bisa ya. Nanti kita untuk kirim post metodenya menggunakan fungsi dari HTTP-nya kapasitor ya. Kita inisialisasi dulu data modelnya, nanti name, alamat, sama nama fieldnya ya. Kalau kita declare lagi seperti yang di TypeScript di mahasiswa page tadi.
teman-teman langsung bisa coba, nggak apa-apa. Nah, kita ada fungsi add mahasiswa, kita declare dulu URL-nya, misal tambah ya. Kan kita ditambah .php tadi kemarin untuk membuat link ya. Nah, kita request menggunakan HTTP request. Nah, metodenya post. Terus URL-nya kita udah declare di lihat tadi di atas. Nah, header-nya itu kita bisa input ya dari tipe kontennya apa. Kita tekan pakai JSON. Lalu untuk datanya seperti itu ya. Datanya ada 3, ada name ya, this name, nama, this nama, lalu ada alamat, this alamat. Oke, sudah terbuat semua, tinggal setelah itu kita kirim. Kalau teman-teman sudah familiar menggunakan web programming, itu ada istilah post ajak ya, pakai Axios juga mirip, cuma ini lebih dengan cara yang berbeda, mirip dengan cara TypeScript ya. Di sini ada kita setelah pengisian, setelah itu ada pengosongan, ada nama, ada alamat, dikosongkan semua ya. Oke. Nah, setelah dikosongkan kita buat alert controllernya. Nah, terus ada headernya. Nah, kita inputkan berhasil, input ya kalau misalnya berhasil. Untuk alert controller itu sudah ada di dokumentasi ya. Contohnya ya, kalau tampilkan saja. Ini sudah baku, saya menggunakan coding sesuai dokumentasi. Nah, ini setelah selesai input, maka kita arahkan ke router mahasiswa ya. Nah, ini sudah kita buat jika tidak sesuai dengan keadaan true ya. Kita kalau misalnya error, nah kita paste saja kontrolnya gagal input data mahasiswa. Oke, kita cek sudah ada, tinggal tombolnya saya lupa tombolnya belum ada, saya buat tambah dulu tombolnya. Tombol menggunakan ion ya. Nanti pakai klik method saja. Oke, kita sudah ada tombolnya tambah mahasiswa ya. Kita refresh, cek. Nah, ini sudah. Nah, udah bisa ya. Ini tadi saya coba beberapa data, jadi lumayan banyak data mahasiswanya. Oke, kita sekarang membuat halaman edit ya. Mirip seperti yang tambah, cuma memang kita harus get data dulu by name ya, untuk bisa menampilkan data di form edit. Nah, ini routernya sudah dibuatkan otomatis. Nah, kita parameternya menggunakan name. Kita hapus. Ya, sudah ada ya. Hapus. Nah, biasa kita buat dulu headernya seperti mirip tadi. Teman-teman bisa langsung kopas saja untuk mempercepat. Kalau saya kan untuk teman-teman bisa kita harus sesuai dengan apa yang saya kerjakan, bisa langsung kopas dari yang halaman yang sudah saya buat tadi. Nah, edit mahasiswa ya untuk headernya. Terus kita buat kondensnya.
cek dulu, sudah bisa set menunya. Kita buat dulu kondensnya. Nah, di sini sudah kita buat edit ya untuk judulnya. Kita setelah itu buat formnya ya. Nah, formnya dibuat seperti tadi, dibuat menggunakan ion item, add ion item, terus kita kupas saja ya untuk mempercepat ya. Nah, oke, ion listnya. Oke. Nah, kalau itu read only ya, supaya nanti NIM-nya nggak bisa diganti karena primary key ya. Mungkin teman-teman udah paham kalau yang sudah masuk ke basis data ya. Mempermudah saja. Terus kita buat dulu di TypeScript-nya. Nah, kita copy aja biar cepat di TypeScript edit. Nah, setelah itu di atas konstruk kita inisialisasi modelnya. Ada nih nama dan alamat. Oke. Setelah itu di konstruk metodenya itu kita declare lagi private root-nya, aktif router ya. Terus private routernya juga kita buat. Nanti untuk memindah halaman ya menggunakan router ya. Nah, service-nya jangan lupa supaya nanti kita bisa mengambil data dari database ya. Nanti kita get method sekali, terus by ID setelah itu tampilkan di form. Alurnya seperti itu. Oke. Kita inisialisasi dulu parameter yang nanti kita ambil. Karena kita ambilnya dari header dari URL ya. Nah, parameter name-nya kita ambil. Kita biarkan saja, kita buat function ambil mahasiswa ya. Nah, parameternya name. Biasa ya, di FB service kita bentar, di service kayaknya kita belum buat ambil mahasiswa ya. Kita ke service dulu. Kita buat function get method dengan nama ambil mahasiswa. Kita cek dulu FB service, sudah ada ya. Biasa kita masukkan dulu parameternya, lalu kita feedbackkan datanya. Nah, dari itu kita masukkan di setiap modelnya, nama, alamat gitu ya. Name kan sudah ada di atas ya, jadi tidak perlu kalau name, karena sudah dari URL-nya. Nah, jika error, apa yang terjadi misalnya. Kita buat kondisi menggunakan console log ya. Nah, misalnya ada pesan error, errornya apa nanti bisa kita tampilkan. Nah, setelah itu kita juga buat alert controllernya. Jadi kita perlu alert pakai ini aja. Alert biasa bawaan JavaScript ya. Nah, di atas juga kita
ada inisiasi ke sini, ambil mahasiswa. Nah, ini ada error, kenapa ini? Kita cek dulu. Ambil mahasiswa. Oh ya, koma. Nah, error ya. Jadi salah. Koma. Ini masih ada error di konsolnya. Kita cek. Nah, ini kita sekalian ada kasus jika ada error seperti apa yang harus kita lakukan ya. Kita harus cek satu-satu ya. Coba kita konsol log dulu. Oh, salah ini. Gagal. Not found ya. Oke. Dicek dulu. Harusnya sih udah benar ini. Harusnya udah betul. Oke, ini coba. Masalah. Not found. Oh, alah, ini salah. Lihat .php ya, bukan ambil .php. Kesalahan saya. Oke, sudah. Datanya sudah ada keluar itu di konsol lognya. Cuma ini masih ada pesan errornya. Kita cek dulu. Bukan di view-nya aman. Oke, di daerah situ errornya. Oh, tidak terdefinisi ya. Oh, tidak ada kolomnya. Sebentar. Kalau nama biasa kita tembak langsung masuk ya. Oh, jangan-jangan restnya ini. Jangan pakai array. Cek dulu. Oh ya, undefined. Tidak teridentifikasi. Nah, ini ternyata. Jadi tidak perlu menggunakan array 0 ya. Karena tadi dilihat .php kita tidak melooping data, langsung parsing data menggunakan objek. Oke ya, sudah tampil ya. Oke, tinggal kita
menguji dengan edit ya. Nah, kita mau buat function edit dulu. Let URL biasa this API service API URL. Oh, kita endpointnya apa? Misalnya edit ya. Mirip seperti yang tambah menggunakan post method. Teman-teman bisa langsung ikuti saja. Tipenya headernya JSON. Ini selesai dulu. Kita kiriman dari post methodnya. Datanya alamat, this alamat. Di sini kondisi jika sudah diinputkan sukses ya. Kita buat alertnya. Kita buat notifikasi message. Kita tampilkan, presentkan untuk alertnya. Oh iya, itu salah, sorry, berhasil. Hasil ya, terus ini kondisi berhasil. Ketika sudah alertnya, kita navigasikan ke URL atau ke router yang mahasiswa. Oke, jika tidak berhasil, ada error, maka kondisi apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini kita tetap buat alertnya dengan pesan gagal, seperti itu saja. Jadi di Ionic memang yang sudah terbiasa JavaScript akan lebih mudah mempelajari Ionic ya. Apalagi yang sudah biasa TypeScript ya. Apalagi yang sudah familiar dengan React, Vue, Angular, itu dengan Ionic sangat mudah. Kita presentkan. Oke. Oke, kita coba. Kita komen aja karena ini udah cross selesai. Diedit ya. Berhasil ya. Nah, jadi sudah berhasil membuat CRUD menggunakan MySQL. Terima kasih.